Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawis Sofa alias Muhammad Ridwan. Pesan sehat dan tetap semangat ya Min. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5000-5005. Mendengar ini, Miles mengkhawatirkan keselamatan Dev. Bagaimanapun, Dev juga datang ke kota macan terbang untuk menyelamatkan putranya, tapi kemudian dia dalam bahaya. Meskipun kekuatan Dev sangat kuat, bagaimanapun juga, itu ada di wilayah kota macan terbang, dan orang kuat pun tidak bisa bertahan dengan banyak musuh. Jika sesuatu terjadi pada Dev, Miles akan merasa bersalah. Miles, jangan berpikir untuk membiarkan putramu melarikan diri. Sekarang setelah kekalahanmu diputuskan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Chandler menatap Miles dengan wajah bangga dan berkata, sekarang 8 penjaga Miles hampir tidak memiliki efektivitas tempur, dan lebih dari setengah dari puluhan ribu tentara telah terbunuh atau terluka. Kekuatan keseluruhan bukanlah lawan dari kota macan terbang. Miles memandang Chandler dengan dingin, penuh keraguan. Chandler, kota macan terbangmu tidak pernah menjadi lawan kota badakku, tapi aku tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, kekuatan kota macan terbang dapat ditingkatkan begitu banyak. Hahaha, ada orang kuat di belakangku. Mulai sekarang, kota macan terbang saya tidak akan diganggu oleh kota badak Anda, dan saya akan menjadi penguasa seluruh klan binatang buas. Chandler tertawa keras. Tuan Kota Niu, kota macan terbang ini mendapat dukungan dari istana ke-8 di belakangnya. Kota macan terbang menyerang benua Changsuan dan mendapatkan banyak sumber daya dan budak, sehingga kekuatannya meningkat begitu cepat. Tobias Son menjelaskan pada Miles. Ketika Miles mendengar ini, alisnya tidak bisa menahan cemberut. Chandler, kamu bisa dianggap sebagai penguasa kota dengan kepala dan wajah di antara klan binatang buas, tapi aku tidak menyangka kamu akan dikendalikan oleh ras manusia. Apakah Anda masih memiliki wajah? Kentut, orang-orang di istana ke-8 semuanya klan dewa, mereka bukan manusia, bagaimana saya bisa dikendalikan oleh ras manusia kecil? Benua Changsuan adalah benua terbesar ras manusia, dan saya belum pernah menjarah banyak sumber daya dan budak. Di masa depan, itu bukan hanya penguasa klan binatang buas, aku akan menjadi penguasa seluruh surga pertama. Semakin banyak Chandler berkata, semakin dia bersemangat, dan sepertinya dia akan segera bisa mewujudkan cita-citanya. Apakah terserah kamu? Miles meludah dengan ganas. Karena kamu tidak yakin, maka bertarunglah lagi. Chandler berteriak keras, dan kemudian tentara berpakaian hitam di bawahnya melompat dalam sekejap dan langsung menuju Miles dan lainnya. Bertarung. Ketika Miles melihat ini, dia hanya bisa berteriak. Sekarang mereka harus berjuang sampai mati, dan tidak ada jalan lain. Dia salah perhitungan. Dia tidak menyangka kekuatan kota macan terbang tumbuh begitu pesat dan dia mengalami kerugian besar. Tapi begitu suara Miles jatuh, tiba-tiba ada getaran di kehampaan, dan kemudian 2 cahaya pedang menebas dengan cepat. Seperti meteor, itu datang dari jarak 100 kaki dalam sekejap. 2 kepala prajurit berpakaian hitam itu terbang tinggi, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Sikat. Pada saat yang sama, ada 2 cahaya pedang lagi, dan 2 lagi tentara berpakaian hitam jatuh dari kepala mereka. Melihat pemandangan ini, Chandler sedikit konyol, dan tidak mengerti siapa itu dan memiliki metode seperti itu. Tapi dia berniat untuk menghentikannya. Dengan cara ini, dia khawatir semua prajurit elit ini akan terbunuh. Ketika Miles melihat ini, dia sangat gembira. Ketika bantuan datang, dia juga melompat, terlepas dari tubuh yang terluka, dan meledak dengan kekuatan tempur terkuat. Boom! Disertai dengan ledakan, Chandler dan Miles mundur pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, lebih dari selusin tentara berpakaian hitam itu telah tewas, dan efektivitas tempur mereka telah turun drastis dalam sekejap. Dan mereka tidak melihat siapa yang melakukannya, dan mereka semua mati. Itu hanya dalam sekejap. Siapa itu? Siapa itu? Keluar dari sini. Chandler, wajahnya berubah drastis, dan dia meraung. Pada saat ini, sosok Dev dan Matthew perlahan muncul, dan pada saat yang sama sosok Saul juga muncul. Melihat pemandangan ini, Chandler mengerutkan kening, Tuan Muda Huo. Kamu. Saul menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak tahu apakah dia takut atau pingsan. Kakak tertua, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Dev, Miles buru-buru melangkah maju dan bertanya. Tidak masalah. Hanya kekuatan kota macan terbang, mereka tidak bisa menyakitiku. Dev berkata sambil sedikit tersenyum. Menantu, ternyata kamu baik-baik saja, aku mengkhawatirkanmu. Tobias Son menghela nafas lega saat melihat Dev baik-baik saja. Ketika Dev tiba di medan perang, orang-orang dari kota badak menderita banyak korban dan moral mereka rendah.
Ada apa? Tidak bisa mengalahkan kota macan terbang? Dev bertanya. Miles berkata dengan malu, kekuatan kota macan terbang telah meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini. Dikatakan bahwa ada istana ke-8 di belakangnya. Saya bukan lawan. Sukses atau gagal adalah hal biasa dalam militer. Anda bantu saya mengawasi orang ini, dan saya akan mengurus sisanya. Dev meminta Miles untuk mengawasi Saul. Saudaraku, ada begitu banyak dari mereka, kamu. Miles sedikit khawatir. Meskipun Dev sangat kuat, bagaimanapun juga, lawannya adalah puluhan ribu tentara, dan ada begitu banyak elit. Bahkan kekuatan Chandler pun tidak lemah, apalagi orang ini masih memiliki kekuatan sihir. Jangan khawatir, jika aku meniduri mereka, itu seperti menghancurkan semut sampai mati. Dev menepuk bahu Miles dan berkata. Setelah berbicara, Dev mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap Chandler dengan dingin, apakah kamu bunuh diri atau kamu membiarkanku melakukannya? Nak, kamu hanya alam dispersi negeri peri tingkat pertama, kamu terlalu gila. Setelah Chandler selesai berbicara, busur dan anak panah hitam muncul di tangannya lagi, lalu dia menarik busur dan mengatur anak panah, siap untuk menyerang Dev. Sial, sampah. Dev menghina, dan sebuah busur tiba-tiba muncul di tangannya. Busur Raja Dewa. Apa yang dimiliki Dev di tangannya adalah busur Raja Dewa. Senjata tingkat dewa yang sebenarnya tidak sebanding dengan busur dan anak panah yang diangkat Chandler. Terlihat Dev juga menarik busurnya, dan segera anak panah emas muncul. Chandler dan Dev mengendurkan tali busur pada saat yang bersamaan. Whoosh! Kedua anak panah itu melesat pada saat yang bersamaan, lalu bertabrakan di tengah. Tidak ada tabrakan, tidak ada ledakan, bahkan tidak ada jejak ruang yang bergetar. Ketika anak panah hitam Chandler menyentuh anak panah emas Dev, anak panah hitam itu menghilang dalam sekejap. Dan kecepatan anak panah emas tetap tak berhenti, menyeret cahaya keemasan, dan langsung menuju beban yang lega. Boom! Anak panah menembus tubuh pengangkat beban, dan kecepatannya masih belum berkurang. Dengan cara ini, anak panah emas ini langsung mengubah pasukan kota macan terbang menjadi cahaya keemasan dan menghilang setelah menewaskan banyak orang. Di area di mana anak panah ditembakkan, sebuah selokan yang dalam muncul di tanah. Dimanapun anak panah lewat, anggota badan dan lengannya terputus, dan ada banyak kematian dan luka-luka. Chandler memuntahkan darah, dan dia berlutut, matanya penuh kengerian. Dia tidak menyangka bahwa anak panah Dev akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Yang lain juga tidak mengharapkannya, dan mereka semua memandang Dev dengan kaget. Dev sendiri tampak santai. Kakak laki-laki memang perkasa. Setelah melihat ini, Miles bertepuk dengan tangannya dan berteriak gembira. Tentara kota badak, yang moralnya awalnya rendah dan akan segera dikalahkan, juga mulai berteriak dengan tangan mereka saat ini. Perkasa. Amazing. GG. Semangat tentara kota badak langsung bangkit, dan semangat juang mereka membara satu per satu. Chandler perlahan bangkit, luka di dadanya terbungkus awan kabut hitam, dan dia dengan cepat menyembuhkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memandang Dev dengan ngeri, memegang sebuah token di tangannya, dan kemudian menghancurkannya dengan keras. Dia memanggil seseorang, dan jika dia tidak memanggil orang itu saat ini, dia takut dia akan dikalahkan sepenuhnya. Pada saat yang sama, di kota kecil pegunungan, aula istana ke-8. Joseph Huo sedang mendengarkan laporan tetua, wajahnya sangat marah. Putranya ditangkap oleh orang lain, tetapi tetua agung tidak menyelamatkannya dan berlari kembali. Tuan istana, kedua orang itu menahan putra Anda. Salah satunya adalah reinkarnasi dan sangat kuat, tetapi saya tidak dapat melihat pemuda lainnya. Tapi saya bisa tahu bahwa identitas pemuda itu mungkin lebih mulia daripada orang tua itu, dan selain itu, mereka memiliki ancaman dunia di tangan mereka, jadi saya tidak berani melakukannya, jadi saya kembali untuk melaporkannya. Tetua Agung mengikuti Joseph untuk menjelaskan, juga memaafkan dirinya sendiri. Apakah kedua orang itu dari kota badak? Joseph bertanya. Sepertinya tidak. Salah satunya jelas ras manusia. Saya kira itu terkait dengan benua Changsuan. Lagi pula, beberapa waktu lalu, kota macan terbang baru saja menjarah sumber daya benua Changsuan dan menangkap banyak budak. Kali ini diperkirakan seseorang dari benua Changsuan dikirim untuk menyelamatkannya, dan kebetulan tepat pada waktunya kota badak menyerang kota macan terbang, dan garnisun kota macan terbang kosong. Saya sudah cek. Semua budak manusia itu dilepaskan. Tuan Muda Huo keluar lagi saat ini, dan kemudian dia dikendalikan oleh orang-orang itu. Penatua Agung menutup mulutnya dan tidak menyebutkan masalah Elijah. Sepertinya masih ada master di benua Changsuan yang bisa menemukan reinkarnator. Mata Joseph berkedip-kedip, tidak peduli berapa banyak master yang berani menyentuh putra saya, maka saya akan menghancurkan seluruh benua Changsuan miliknya. Joseph penuh dengan niat membunuh, tetapi benua Changsuan terpengaruh tanpa alasan. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan mengantar balas dendam istana. Pada saat ini, tiba-tiba cahaya merah berkedip di aula utama, dan Joseph mengerutkan kening dan berkata, sepertinya Chandler itu dalam bahaya. Dia sungguh sia-sia. Mengapa mengalahkan kota badak saja dia tidak mampu, tapi dia masih ingin mendominasi seluruh ras binatang buas.
Setelah berbicara, Joseph melirik pria berpakaian hitam di sampingnya, kamu pergi ke perbatasan untuk melihat dan membantu orang itu. Baik, Tuan Istana. Pria berbaju hitam itu mengangguk, lalu sosoknya langsung menghilang. Di perbatasan, Dev dengan dingin memperhatikan Chandler terus-menerus menyembuhkan tubuhnya, tetapi tidak menyerang. Bagaimana kalau, jika kamu bunuh diri, aku masih bisa meninggalkan seluruh tubuhmu utuh, atau kamu menyerah sekarang dan menggabungkan seluruh kota macan terbang di bawah kekuasaan kota badak? Dev berkata pada Chandler. Mimpi. Chandler menatap, izinkan saya memberitahu Anda, saya telah memanggil orang, dan akan segera ke sana. Sikat. Saat suara lega itu jatuh, bayangan muncul dari langit. Terlihat seorang pria berbaju hitam, memegang belati hitam di tangannya, jatuh ke sisi Chandler. Penguasa istana berkata, kamu sungguh sia-sia, biarkan aku datang dan membantumu. Bunuh siapa? Pria berbaju hitam berkata dengan dingin kepada Chandler. Meskipun Chandler sangat kesal ketika mendengar ini, dia hanya bisa menahannya ketika dia dikirim ke pagar. Bunuh dia. Chandler menunjuk Dev. Pria berbaju hitam itu hanya melirik Dev, dan dia langsung melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dev sangat meremehkan, dan hendak bergerak, tetapi dihalangi oleh Matthew. Minion kecil semacam ini, aku yang akan menghadapinya. Matthew langsung meninju. Boom! Pria berbaju hitam itu terpaksa mundur dalam sekejap, dan Matthew tersenyum dingin, dan tubuhnya langsung menghilang di tempatnya. Pria berbaju hitam itu sedikit mengerutkan kening, melihat Matthew menyerang, tubuhnya mulai kabur, dan akhirnya menjadi beberapa bayangan, menyerang Matthew dari segala arah. Melihat pemandangan ini, mata Matthew sedikit menyipit, dan kemudian dia mengucapkan mantra di mulutnya, dan jimat kuning muncul. Jimat ini mengelilingi Matthew, dan ruang di sekitar Matthew langsung bergetar, dan kekuatan yang kuat bergerak dengan keras di sekitar Matthew dengan Matthew sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, jimat-jimat itu juga mengejar bayangan-bayangan itu seolah-olah mereka memiliki mata. Pria berbaju hitam itu terkejut dan mundur lagi dan lagi, tapi masih terlambat. Terlihat jimat tiba-tiba menempel padanya. Boom! Dengan suara keras, pria berbaju hitam itu meledak di tempat. Darah berceceran di mana-mana. Chandler tampak bodoh. Bagaimana situasinya? Orang yang dikirim oleh Istana ke-8 dibunuh dengan sangat mudah. Tuan Hu, begitu kamu bertambah tua, jangan berpura-pura kuat di masa depan. Dev memandang Matthew seperti itu, dan mau tidak mau berkata. Aku berpura-pura, tapi aku tidak bisa berpura-pura menjadi kamu, jadi aku akan menyerahkan sisanya padamu. Matthew tersenyum. Keduanya berbicara dan tertawa, tetapi mereka bahkan tidak melihat puluhan ribu pasukan dari kota macan terbang. Chandler tahu bahwa saat ini, dia hanya bisa menang dengan kuantitas. Bunuh dia untukku. Chandler berteriak dengan marah. Para prajurit kota macan terbang meraung ke arah Dev satu per satu. Pasukan ini secara langsung mengubah warna dunia. Dev dan Matthew benar-benar tidak berarti di depan pasukan ini. Setelah melihat ini, Miles menatap dan berkata, semua prajurit kota badak patuhi perintah, bunuh mereka, dan bertarunglah sampai tetes darah terakhir. Mustahil bagi Miles untuk melihat Dev dan Matthew untuk menghadapi puluhan ribu pasukan dari kota macan terbang. Itu tidak mungkin. Saat suara Miles jatuh, para prajurit kota badak yang masih hidup semuanya bergegas dengan raungan. Semangat juang mereka dihidupkan kembali oleh Dev. Berjuang hingga tetes darah terakhir. Ini adalah darah setiap prajurit. Bunuh. Raungan yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit. Peri gila dan Tobiason saling melirik, lalu melambaikan senjata di tangan mereka, bunuh. Huru hara muncul kembali. Pada saat ini, Joseph di aula istana ke-8 tampak suram dan menakutkan, karena dia telah memperhatikan bahwa pria berbaju hitam yang dikirim sudah mati. Master macam apa yang ada di kota badak, bahkan bayangannya pun mati. Joseph berkata dengan wajah tertegun. Tuan istana, mengapa saya tidak membawa orang-orang untuk melihatnya? Kata penatua itu. Tidak, kamu bawa orang-orang ke benua Changyuan, kamu harus menyelamatkan Saul, dan memperbaiki seluruh benua Changsuan dengan baik. Joseph berkata. Setelah berbicara, Joseph melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan 3 lelaki tua berjubah abu-abu muncul. Kalian bertiga pergi ke perbatasan untuk melihat-lihat. Anda adalah penyihir formasi. Anda memiliki keuntungan dalam melawan pasukan itu. Joseph berkata kepada ketiga lelaki tua berjubah abu-abu itu. Baik, Tuan Istana. Ketiga lelaki tua berjubah abu-abu itu pergi. Setelah melihat ini, Tetua Agung hanya bisa memilih sendiri tentara dan kuda untuk pergi ke benua Changsuan untuk menyelamatkan Saul. Adapun apakah Dev dan yang lainnya berasal dari benua Changsuan, Tetua Agung itu sebenarnya tidak tahu, itu hanya tebakan. Bagaimanapun, Matthew adalah ras manusia, dan tidak mungkin berasal dari kota badak. Pada saat ini, di perbatasan, para prajurit kota badak semakin berani. Pada saat yang sama, Dev secara pribadi berubah menjadi aliran cahaya, memegang pedang penebas naga, dan terus-menerus membunuh tentara elit kota macan terbang. Matthew mencubit jimatnya, dan potongan-potongan pejuang kota macan terbang mati di bawah jimat Matthew.
Chandler masih bersembunyi di belakang, terus-menerus menyembuhkan tubuhnya, wajahnya penuh kekhawatiran dan harapan. Dia sekarang menantikan Istana ke-8 mengirim orang, bukan mengirim orang yang baru saja menjadi sampah. Jika tidak berguna, dia akan terbunuh dalam sekejap saat dia datang. Pada saat ini, 3 lelaki tua berjubah abu-abu tiba, masing-masing memegang tongkat hitam di tangan mereka. Terbebas dari beban itu, dia langsung sangat gembira. 3 Master, tolong ambil tindakan. Chandler berkata, jangan khawatir. Salah satu lelaki tua berjubah abu-abu berkata. Setelah berbicara, ketiga lelaki tua berjubah abu-abu itu mulai melafalkan mantra, dan pada saat yang sama, rune muncul di kehampaan di sekitar mereka. Pada saat yang sama, 3 kekuatan misterius menyebar. 3 sosok berjubah abu-abu melayang di udara, dan tongkat hitam di tangan mereka menjalin jaringan rune yang aneh. Saat suara mantranya menjadi semakin cepat, formasi cahaya segitiga yang sangat besar tiba-tiba muncul di seluruh medan perang, setiap sudutnya sesuai dengan seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Formasi Sacai Jueling Kai. Orang tua yang memimpin berteriak keras, dan tongkatnya berhenti di kehampaan. Aura antara langit dan bumi tiba-tiba mengeras. Para prajurit kota Badak merasa ngeri menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuh mereka tampaknya membeku, dan mereka bahkan tidak dapat menggunakan keterampilan bertarung yang paling sederhana. Pedang panjang di tangan peri gila tiba-tiba menjadi seberat 1000 kati, dan anak panah yang ditembakkan Tobias Son tidak berdaya untuk jatuh di tengah jalan. Ini tidak bagus. Wajah Methu berubah tiba-tiba, dan dia hanya ingin mencubit triknya, tetapi menemukan bahwa jimat itu menghilang di udara segera setelah terbentuk. Keringat dingin mengalir dari dahinya, ini adalah formasi terlarang kuno yang didedikasikan untuk menekan kekuatan spiritual. Chandler sangat gembira saat melihat ini, dan meraung, manfaatkan sekarang. Seluruh pasukan harus menyerang. Pasukan kota macan terbang melonjak seperti air pasang, dan para pejuang kota Badak yang telah kehilangan kekuatan spiritual mereka jatuh dalam sekejap. Miles nyaris tidak memegang 2 tombak, dan ditikam di bahu oleh prajurit musuh ketiga, darahnya berlumuran baju besi merah. Dev. Methu buru-buru memanggil, formasi ini. Keterampilan mengukir serangga. Dev mencibir, dan pedang penebas naga tiba-tiba mengucapkan nyanyian naga bulan. Dia mengarahkan pedangnya ke langit, dan 9 bayangan pedang emas muncul di sekujur tubuhnya, hancurkan formasi. 9 cahaya pedang menabrak simpul tertentu dari formasi cahaya segitiga seperti meteor. Ketiga lelaki tua berjubah abu-abu itu mendengus pada saat yang sama, dan ada retakan halus di formasi itu. Kecemerlangan di mata Dev meroket, dan pedang kedua menyusul, tebas. Pedang tebasan naga berubah menjadi bilah raksasa setinggi 100 kaki, dan seluruh formasi bergetar hebat. Orang tua itu memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan ngeri, bagaimana dia bisa menemukan mata formasi. Karena kalian sangat bodoh. Dev tiba-tiba muncul di atas mereka bertiga. Saudaraku, ambil ini. Setelah melihat ini, Miles melemparkan cermin perunggu kepada Dev dengan penuh semangat. Ini adalah cermin perunggu di rumah Miles, yang digunakan untuk melihat pemandangan di api penyucian. Dev mengambil cermin perunggu dan menyinari ketiga lelaki tua itu. Wajah ketakutan ketiga lelaki tua itu terpantul di cermin, dan dia berbisik pelan, sekarang, giliranku. Teknik sihir Vientin. Cermin perunggu meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan ketiga lelaki tua itu memejamkan mata tanpa sadar. Ketika mereka membuka mata lagi, medan perang di sekitarnya telah menghilang, digantikan oleh kabut yang tak ada habisnya. Ilusi. Orang tua di sebelah kiri mencibir, ini hanya ilusi. Sebelum suara itu jatuh, lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terentang di dalam kabut, menyeretnya ke dalam jurang. Di tengah teriakan menyeramkan 2 lainnya. Di dunia nyata, ketiga lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berdiri diam, dengan ekspresi ketakutan, ekstasi, dan rasa sakit bergantian di wajah mereka. Tongkat mereka terlepas dari tangan mereka, dan tirai cahaya formasi pecah seperti kaca. Tidak. Jangan datang. Salah satu dari mereka tiba-tiba berlutut di tanah dengan kepala di pelukannya, melambaikan tangannya dengan panik ke udara, saya tidak membunuh saudara laki-laki saya. Guru memaksaku. Yang lain membelai kehampaan dengan obsesif dan bergumam, adik perempuan. Anda akhirnya bersedia menemui saya. Tiba-tiba ekspresinya berubah, apa? Apakah anak di perutmu adalah anak kakak laki-laki? Orang tua tertua adalah yang paling menakutkan. Dia merobek jubahnya, memperlihatkan tanda kutukan yang tebal di dadanya, berlutut dan bersujud seperti bawang putih, guru, maafkan aku. Saya tidak akan pernah mencuri seni terlarang lagi. Medan perang itu sunyi. Para prajurit kota menyeramkan menyaksikan dengan ngeri saat penyihir formasi yang mereka andalkan berbicara pada diri mereka sendiri seperti orang gila, dan beberapa bahkan mulai melukai diri sendiri. Wajah Chandler kelabu seperti kematian, dan kakinya gemetar tanpa sadar. Kamu, apa yang kamu lakukan pada mereka? Suaranya bergetar. Dev menyingkirkan cermin perunggu dan berkata dengan enteng, ini hanya untuk membiarkan mereka melihat kebenaran tentang ketakutan terbesar mereka. Dia menoleh ke Methu, bisakah kamu bergerak lagi sekarang?
Matthew menggerakkan pergelangan tangannya, dan pesona kuningnya mengembun di ujung jarinya lagi, tulang-tulang tua ini masih bisa bertarung. Dia melihat ketiga lelaki tua yang berada dalam keadaan fantasi, dan berbisik, ini tidak sulit untuk membunuh mereka. Itu benar. Aliran waktu dalam ilusi berbeda dari kenyataan, dan ketiga orang tua itu mengalami siklus ingatan yang paling tak tertahankan dalam hidup mereka. Kutukan kakak laki-laki sebelum kematiannya, perselingkuhan antara adik perempuan tercinta dan saudara, keputusasaan mencuri seni terlarang dan diketahui oleh gurunya. Semua rahasia kelam yang terkubur dalam-dalam digali dengan darah dan dipentaskan berulang kali di depan umum. Apa? Seorang lelaki tua tiba-tiba mengeluarkan darah dari seluruh bagian tubuhnya, dan menepuk penutup roh surgawinya dengan satu telapak tangan. Dua lainnya juga pingsan satu demi satu menggigit lidahnya dan yang lainnya mencungkil matanya. Chandler akhirnya pingsan, mundur. Seluruh pasukan mundur. Tapi sudah terlambat. Prajurit kota badak yang dipulihkan seperti harimau, pedang panjang peri gila bergulung seperti angin puyuh berdarah, dan anak panah Tobias Son merenggut beberapa nyawa setiap kali meninggalkan talinya. Meskipun Miles terluka, dia bergegas ke depan, untuk kota badak. Dave tidak mengejar tentara yang kalah, tetapi melihat ke arah istana ke-8 berada di kejauhan, dan pedang penebas naga merasakan niat tuannya untuk bertarung, berdengung dan bergetar. Matthew berjalan mendekat dan mengikuti tatapannya, menunggu ikan yang lebih besar. Istana ke-8 tidak hanya akan mengirimkan limbah ini. Dave menyingkirkan pedang panjangnya, tapi sebelum itu, dia tiba-tiba berbalik, dan menunjuk ke sebuah kehampaan di suatu tempat, apakah kamu sudah cukup melihat? Ruang itu berdesir, dan sosok yang mengenakan topeng perunggu perlahan muncul. Berbeda dengan pria berbaju hitam sebelumnya, pria ini memiliki 8 plakat batu giok yang tergantung di pinggangnya, masing-masing diukir dengan pola binatang yang berbeda. Utusan 10 istana. Mata peri gila itu berkontraksi dan dia berbisik kepada Dave, saudaraku, kali ini sangat merepotkan. Pria bertopeng itu tidak segera mengambil tindakan, tetapi pertama-tama melirik ketiga lelaki tua berjubah abu-abu yang mati itu, suaranya serak seperti gesekan logam, sungguh ilusi Vientin. Dari siapa Anda mempelajari ilusi ini? Dave tidak menjawab pertanyaan retoris, itu bukan urusanmu. Udara langsung mengeras. Seluruh tubuh pria bertopeng itu meledak dengan paksaan yang menakutkan, dan 8 kartu giok menyala pada saat yang sama, itu benar-benar kamu. Tanpa diduga, saya baru saja berpatroli di istana ke-8, tetapi saya bertemu dengan musuh 10 istana kami. Namamu Dave Chen, kan? Istana ke-9 dan istana ke-10 kami semuanya dihancurkan olehmu, kan? Ya, itu kakekmu dan aku. Dave mengangguk. Bagaimanapun, saat ini, dan Dave juga berkata jujur. Karena dia ditemukan, dia akan mengakuinya dengan murah hati. Pria bertopeng itu perlahan-lahan mencabut cambuk tulang dari pinggangnya, aku akan mengeluarkan jiwamu dan menggantungnya di lampu jiwa istana untuk dibakar selama 100 tahun. Matthew hendak melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Dave, kamu tidak bisa menangani ini. Dia berkata dengan lembut, bawa semua orang pergi, jangan bertarung lagi. Dave tidak tahu kekuatan utusan yang berpatroli ini, tapi itu pasti tidak rendah, dan diperkirakan lebih tinggi dari penguasa istana ke-8, Joseph Huo. Dan dia tidak tahu apakah ada orang lain dari 10 istana di sini, jadi Dave hanya bisa membiarkan Matthew dan yang lainnya mundur terlebih dahulu. Ketika dia benar-benar bukan lawan, dia masih bisa mencari kesempatan untuk melarikan diri. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, tidak masalah untuk lari. Pria bertopeng itu mencibir, tidak ada yang bisa pergi. Cambuk tulang tiba-tiba memanjang hingga 100 kaki, seperti makhluk hidup, hendak melilit leher Matthew. Tapi bayangan cambuk itu terpotong oleh cahaya pedang emas di tengah jalan. Dave, tidak tahu kapan, dia sudah melakukan tendangan voli ke udara, dan bayangan naga emas besar muncul di belakangnya, lawanmu adalah aku. Pria bertopeng itu akhirnya menjadi serius, naga emas. Apakah kamu dari klan naga? Dia melepas topengnya dengan tiba-tiba, memperlihatkan wajah yang dipenuhi kutukan, kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Pola kutukan menggeliat seperti cacing tanah, menutupi seluruh tubuh dalam sekejap mata. Tubuhnya mulai berubah bentuk, tumbuh sisik dan taji tulang, dan akhirnya berubah menjadi monster setengah manusia dan setengah naga. 8 plakat batu giok menyatu dengan tubuh, membentuk pelindung tulang yang mengerikan di persendian. Dewa ke-8 telah berubah. Peri gila itu berseru dengan suara bingung, saudaraku, berhati-hatilah. Ini adalah kekuatan magis kuno dari klan Protoss. Pria bertopeng yang berubah menjadi dewa ke-8 mendongak ke langit dan melolong, dan gelombang suara menghancurkan bebatuan dalam radius 10 mil. Dia melambaikan cakarnya, dan 5 cahaya hitam merobek ruang dan langsung menuju tenggorokan Dave. Dave tidak berkedip atau menghindar, dan pedang penebas naga tiba-tiba terbelah menjadi ribuan, mengalir seperti hujan lebat. Kalian cepat pergi. Dave berteriak. Aura utusan dari 10 istana ini membuat Dave merasakan krisis, jadi dia harus meminta semua orang untuk pergi dulu. Saudaraku, aku tidak akan pergi, aku akan membantu kamu. Miles dan peri gila ingin membantu Dave. Menantu, aku juga tidak akan pergi. Tobias Son juga tidak pergi.
Dev, aku tidak bisa pergi lagi. Matthew berkata. Sial, cepat pergi dari sini. Jika kalian tetap tinggal, kalian hanya menjadi beban bagiku. Dev hanya bisa memarahi. Dev mengatakan yang sebenarnya. Jika mereka tetap tinggal, Dev masih harus mencurahkan energinya untuk melindungi mereka. Sekarang meskipun dia bukan lawan, dia masih bisa melarikan diri. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan membiarkan Raja Iblis Awan Merah merasukinya, dan seharusnya tidak ada masalah untuk menghancurkan utusan ini. Tetapi jika yang lain tetap tinggal dan dikendalikan oleh utusan patroli, maka Dev akan menjadi hal yang tabu. Semua orang tercengang ketika mendengar Dev mengatakan ini, dan akhirnya Matthew melambaikan tangannya dan berkata, mundur, jangan menjadi beban bagi Dev. Semua orang mulai mundur, dan para prajurit yang membawa serta kota macan terbang dianggap telah melarikan diri, dan mereka dapat mengatur napas sedikit. Namun, itu juga merupakan kerugian besar, dengan kurang dari sepertiga pasukan tersisa. Bersambung.